Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niko di channel Melawang Film, channel paling family sepanjang sejarah, sepanjang abad, sedunia, sehat, dan sepanjang Sungai Nil. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, hari ini saya akan merangkum salah satu film gangster terbaik berjudul The Mob. Oke lah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, dan inilah The Mob. Di sebuah kasino, Lin Hai sedang mencari pemiliknya karena dia rupanya telah merebut wilayah yang seharusnya tidak dia sentuh. Di sana juga ada Jopang yang mengalami kekalahan beruntun dalam perjudian pada saat itu, sehingga dia memutuskan untuk membaca beberapa komik. Tanpa sepengetahuan Lin Hai, pemilik kasino datang bersama beberapa anak buahnya untuk menghabisinya. Jopang yang menyadari bahwa ada pertarungan seru di dekatnya, lalu memutuskan untuk membantu Lin Hai karena ia tampaknya berjuang melawan banyak orang seorang diri. Mengetahui bahwa anak buahnya tidak berdaya untuk melawan Lin Hai dan Jopang, pemilik kasino kemudian mencoba memberikan sejumlah uang kepada Lin Hai dengan harapan dia akan melepaskannya dan dia bisa pergi dengan bebas. Namun ternyata Lin Hai tidak serendah yang dia kira. Keesokan harinya, Jopang pergi menemui ayahnya bernama Jo Min Yo, yaitu kepala gangster yang memerintah Shanghai. Di sana, mereka kemudian berbicara dengan kepala polisi bernama Chuanyi dan kakak tertua Pang bernama Jo Mian. Saat itu, mereka sedang membicarakan suplai bubuk ajaib atau narkoboy yang belakangan ini marak di Shanghai. Setelah itu, Pang dipanggil oleh ayahnya karena terlihat sangat berantakan. Tapi dia tidak peduli dengan penampilannya, dan sebaliknya dia mengatakan bahwa ayahnya terlalu dekat dengan polisi, berpikir itu terlalu berlebihan untuk posisi mereka sebagai geng terkuat di Shanghai. Ayahnya kemudian kecewa karena dia merasa gagal mendidiknya dengan baik. Di markas mereka, Pang kemudian bertemu dengan Lin Hai sekali lagi. Lin Hai berterima kasih padanya karena telah membantunya tempo hari, dan ia juga berjanji kepadanya bahwa suatu hari ketika dia mendapatkan masalah, dia akan datang untuk membalas kebaikannya. Pang juga memiliki seorang kakak perempuan bernama Jo Jiayu. Kemudian pertemuan besar antara anggota geng pun dimulai. Bos Lin Hai dan juga ayah tirinya bernama Long De dituduh sebagai orang yang melanggar peraturan karena salah satu anak buahnya yaitu Lin Hai dinyatakan bersalah atas penyerangan tempo hari. Pemilik kasino tersebut ternyata adalah adik dari salah satu anggota geng bernama Zhao Lin. Untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, Long De ingin menebus kesalahan Lin Hai dengan hukuman adat mereka. Tetapi tiba-tiba Lin Hai secara sukarela memotong jarinya sendiri. Setelah pertemuan, beberapa anggota gangster harus membungkam Zhao Lin yang menuntut balas kepada si Lin Hai. Kemudian pertemuan besar dilanjutkan dan Jo Min Yu menegaskan sekali lagi bahwa dia sebagai pemimpin tidak mengizinkan orang-orang di gengnya untuk berbisnis atau menjual narkoboy. Dalam perjalanan pulang, Long De mengungkapkan bahwa dia muak dengan semua aturan yang dibuat oleh kepala gangster, sebab dia hanya ingin memulai bisnis jual beli bubuk ajaib yaitu narkoboy. Di rumah Long De, kita kemudian diperkenalkan dengan sosok paling bejat di film ini yang tak lain adalah Jae Yu Yang. Jeng Yung Yang adalah anak laki-laki Long De. Tidak seperti Lin Hai yang diadopsi sebagai anak laki-laki, Yu Yang adalah anak seorang selir yang dianggap hina. Oleh karena itu, Long De tidak terlalu menyukai anak kandungnya. Keesokan harinya, Min Yu sedang potong rambut di sebuah pangkas rambut, dan di luar ada banyak pembunuh bayaran yang mencarinya. Dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran para pembunuh bayaran. Tetapi sebagai pemimpin gangster, dia pun berdiri untuk melawan mereka. Pang kemudian datang dengan tergesa-gesa untuk menemui ayahnya yang sudah meninggal.
Tubuhnya dipenuhi luka karena mencoba membela diri sampai akhir hidupnya. Melihat keadaan jenazah ayahnya, Pang pun langsung menuduh Jaolin adalah dalang dari apa yang terjadi pada ayahnya karena dia tahu persis bahwa Jaolin sangat malu saat rapat besar tempo hari. Jomian dan Jojiayu mencoba menenangkannya, tetapi Pang yang termakan oleh api balas dendam mengabaikan perkataan saudara-saudaranya. Pang kemudian datang untuk memukuli semua anak buah Jaolin sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kasino Jaolin tiba-tiba diserang dengan bom. Untungnya Pang dan Jaolin sudah berada di luar kasino, jadi mereka alhamdulillah selamat. Adegan kemudian beralih ke Yuyang yang bangga karena rencananya berjalan dengan mulus. Ternyata pembunuhan kepala gangster dan pemboman kasino Jaolin didalangi oleh Longde dan Jeng Yuyang. Namun Longde masih merasa putranya ceroboh karena dia masih meninggalkan dua orang pesuruh mereka sebagai saksinya, sehingga dia pun membunuhnya. Di rumah sakit, Pang yang baru sadar kembali diberitahu oleh kedua saudaranya bahwa dalang sebenarnya dari pembunuhan ayah mereka adalah Longde. Setelah kematian kepala gangster, Longde kemudian memulai bisnisnya dengan menjual bubuk ajaib atau narkoboy. Beberapa saat kemudian, di kediaman keluarga Jomian kemudian menanyakan informasi kepada mata-matanya yang dia tanam di geng Londe. Dan ternyata memanglah benar bahwa semua bencana jahat yang menimpa keluarga mereka dilakukan oleh Longde yang semata-mata karena dia ingin mencalonkan diri sebagai kepala gangster yang baru. Setelah mendengar ini, yang bisa dilakukan Jomian hanyalah terdiam. Jojiayu juga tidak setuju bahwa Longde akan menjadi kepala gangster berikutnya. Jadi dia menyarankan agar Jomian maju sebagai kandidat pemimpin untuk melawan Longde. Namun alih-alih menemukan solusi, mereka tiba-tiba mendapatkan paket yang berisikan kepala mata-mata mereka yang terpenggal. Di sisi lain, Lin Hai dan Jeng Yuyang diminta oleh Longde untuk merebut area pelabuhan sehingga mereka dapat dengan bebas berdagang ataupun mengirimkan bubuk ajaib keluar area tersebut. Namun Yuyang yang ingin membuktikan dirinya kepada sang ayah bertindak terlalu jauh, di mana dia membunuh pemilik pelabuhan. Untungnya Lin Hai berhasil mencegahnya melangkah lebih jauh ketika dia hendak membunuh putra muda pemilik pelabuhan. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua pergi menemui Longde. Seperti biasa, Longde mengalahkan Jeng Yuyang karena dia tidak pernah melakukan perintahnya dengan baik. Longde lebih memilih Lin Hai untuk menjadi penerusnya daripada dia, karena Yuyang selalu gagal melakukan apa yang diinginkannya. Lin Hai jauh lebih baik dalam cara dia bertindak dan melakukan sesuatu. Itulah sebabnya Longde lebih memilih menyukai anak pungutnya. Kemudian Pang tiba-tiba datang untuk menyerang markas Longde. Dia kemudian bertemu Lin Hai di sana dan Lin Hai mencoba menghentikannya. Jeng Yuyang kemudian datang bersama kepala polisi untuk menangkap Pang atas kekacauan yang dibuatnya. Di kantor polisi, Jojiayu dan Jomian datang untuk menyelamatkan saudara laki-laki mereka, tetapi Yuyang masih tidak puas hanya dengan diberi penyelesaian. Dia menuntut agar kekacauan yang dilakukan oleh Pang harus dibayar sesuatu dengan aturan adat geng mereka. Yuyang kemudian meninggalkan kantor polisi, sementara Pang merasa sangat bersalah atas pengorbanan saudara perempuannya atas perilakunya yang gegabah dan ceroboh. Kepala polisi yang biasa yaitu bernama Rong kemudian memberitahu ketiga bersaudara itu untuk berhati-hati, karena dia tahu bahwa setelah kematian ayah mereka, hidup mereka akan dalam bahaya, dan dia juga memperingatkan Pang lagi tentang keegoisannya. Begitu mereka sampai di rumah, pertengkaran pun dimulai antara Jojiayu dan Jomian dan pengikut setia geng mereka.
Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan untuk menjatuhkan Longde agar dia tidak menjadi kepala gangster. Tapi tiba-tiba Pang mengangkat tangannya dan memberitahu mereka bahwa dia sudah punya rencana. Dia juga mengundang seseorang yang dapat mereka andalkan untuk bekerja sama melawan Longde dan keluarganya. Rupanya rencana Pang adalah melakukan pembunuhan terencana terhadap semua anggota geng mereka yang mendukung Longde menjadi calon ketua geng. Karena banyaknya pembunuhan, kepala polisi Rong kemudian datang ke markas gangster untuk menanyakan langsung apa yang terjadi pada geng penguasa Shanghai itu. Di tengah diskusi, Jaolin tiba-tiba datang dan dia saat ini berada di pihak keluarga Pang karena dia sudah mengetahui dalang pengeboman kasinonya adalah Longde. Melihat situasinya semakin suram dan tanpa adanya solusi yang terlihat, Pang kembali menyarankan solusi sederhana, yaitu pertaruhan antara dirinya dan Zheng Yunyang dengan nyawa mereka masing-masing dipertaruhkan. Sehingga mereka berdua pun bergantian menembakkan senjata yang hanya berisikan satu peluru ke kepala mereka sendiri, dan Zheng Yunyang kemudian menerima tantangan Pang. Setelah insiden itu, Pang dan kedua saudaranya dianggap telah mengalahkan dan mempermalukan Longde dan Zheng Yunyang. Tetapi ketika mereka sampai di rumah, Pang ditegur oleh Zhou Jiayu karena mengambil langkah yang dapat merenggut nyawanya. Zhou Mian bagaimanapun memiliki pendapat yang berbeda. Ia mengatakan bahwa berkat apa yang dilakukan Pang, mereka berhasil mendapatkan kepercayaan diri dari orang-orang untuk memilihnya sebagai calon kepala gangster yang baru. Mendengar perkataan kakaknya, Pang pun merasa telah berhasil karena rencananya berhasil dengan sempurna. Di markasnya, Longde merasa telah dipermalukan oleh Pang dan pada saat itu dia memutuskan perjanjian kerjasamanya dengan seorang Perancis karena khawatir bisnis bubuk ajaibnya dapat dilacak oleh musuh-musuhnya. Tetapi Yunyang yang melihat perilaku ayahnya mulai menyusun rencananya sendiri dengan bekerja sama dengan kartel Perancis di belakang punggung ayahnya. Dia berencana untuk menjebak Zhou Mian sebagai orang yang telah menjual narkotika, sehingga keluarga mereka akan terlihat sebagai orang yang melanggar peraturan mereka sendiri dan kemudian dia akan membunuhnya. Ketika orang Perancis itu mendengar rencana Zheng Yunyang, dia pikir dia lebih jenius dari ayahnya. Dengan saudara laki-lakinya yang telah dibunuh dan dituduh oleh komunitas sebagai penjual bubuk ajaib, Pang kemudian menjadi sangat marah sehingga dia memutuskan untuk memusnahkan semua keluarga Longde. Tanpa membuang waktu, Pang pun pergi ke markas Longde untuk membalaskan dendam. Yang mengejutkan, dia menemukan Longde yang sudah tak bernyawa. Dia memutuskan untuk melarikan diri melalui jendela saat dia terpojok oleh Zheng Yunyang dan anak buahnya. Tanpa diduga, Lin Hai kemudian datang untuk menyelamatkannya. Lin Hai lalu membawanya ke restoran terdekat untuk bersembunyi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tahu siapa yang membunuh Longde, dan itu bukan dia karena dialah yang pertama kali menemukan mayat Longde. Jadi dia menyadari bahwa Pang telah dijebak oleh Zheng Yunyang. Setelah mendengar ini, Pang pun kemudian terdiam dan mulai menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya pada Zheng Yunyang.
Seiring berjalannya waktu, Jang Yung yang menguasai geng ayahnya dan dia kemudian memerintahkan semua anggota geng untuk melakukan apa yang dia minta, termasuk pengikut geng keluarga Pang yang telah terpencar karena kematian Jomian. Di tempat lain, Jiayu datang ke kamar Pang yang sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada keluarga mereka. Pang kemudian meminta Jo Jiayu untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu karena dia baru saja mengirimkan surat perang ke geng Jang Yuyang untuk mengakhiri semua kekacauan ini. Jo Jiayu pun hanya terdiam dan tidak bisa mengikuti keinginan kakaknya. Singkat cerita, Pang kemudian bersiap untuk mengumpulkan semua anggota geng yang tersisa untuk melawan Jae Yuyang. Saat itu, Pang juga berhasil meminta bantuan Zhao Lin untuk bergabung dengan timnya agar mereka bisa menghabisi Jang Yuyang sekaligus. Sayangnya, Pang terpaksa melawan Lin Hai yang dianggapnya sahabatnya sendiri karena Lin Hai tidak bisa memutuskan hubungannya dengan gengnya yang saat ini dipimpin oleh Jang Yuyang. Pertarungan keduanya pun harus dihentikan karena Yuyang curang saat pertarungan, di mana dia menggunakan senjata api untuk menghabisi lawan-lawannya. Karena kepengecutan Yuyang, Lin Hai pun akhirnya memutuskan untuk mengkhianatinya dan dia merasa bahwa Pang tidak pantas mati dalam pertarungan ini. Tapi bukannya menghentikan Lin Hai dari pengkhianatan, Jae Yuyang malah mengangkat senjatanya untuk menembak saudara tirinya. Pang pun kemudian mengamuk saat melihat temannya dibunuh oleh Jang Yuyang. Lalu dia pun langsung menghajarnya dengan serangkaian pukulan yang dia lemparkan berkali-kali ke wajah penjahat itu. Namun Pang masih kalah karena Jang Yuyang masih menggunakan pistol untuk melindungi dirinya sendiri. Untungnya Pang tidak bodoh. Ternyata bahkan sebelum pertarungan dimulai, Pang sudah bekerja sama dengan kepala polisi Rong untuk menyergap tempat mereka berkelahi. Melihat kedatangan polisi yang ternyata memihak Pang untuk menangkapnya, Jae Yuyang kemudian berusaha menembak Pang dengan senjatanya. Namun ternyata senjata yang dipegangnya kehabisan peluru. Setelah berhasil membunuh Yuyang, Pang pun mengklaim tahtanya sebagai kepala gangster dan dia berjanji akan terus melindungi Shanghai dari perdagangan narkoboy. Film ini pun ditutup dengan menunjukkan Pang berjalan di antara barisan anggota geng dan polisi yang setuju dengan perkataannya. Happy ending. Terima kasih telah menonton. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye bye. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam film ini adalah jangan lupa makan biar menjadi anggota gangster yang sehat. Terima kasih.